Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi kita ya, Bang. Jumpa lagi kita ya. Ada Bang Remon kita jadi cadangan. Ya Bang Remon, jangan sakit-sakit. Kemana dia Bang Bang Remon? Remon? Kemana? Dia apa katanya? Ikut pejabat? Enggak, berduka katanya. Oh, innalillahi. Setelah kepergian Benzema. Oh, pergi Bang. Pergi dari Madrid. Awak yang penggemar Madrid. Iya, yang kok berduka. dia? Makanya gue heran. Satu lagi juga gitu katanya. Bang, karena Benzema pergi, kami nggak usah Ikut dulu typing lah ya katanya. Ya. Kok kalian pula yang sedih? Aku bilang, aku aja nggak sedih. Memang betul, Pak. Mau cari cuan lah orang itu. Udah tua ya? Hah? Udah tua ya? Oh, ini edisi berapa sekarang? Jadi si Pak Ramon lah yang tanya. Pak Ramon berapa nanti kasih tahu ya Pak Ramon. WhatsApp aja. Aduh, udah habis liga Habis liga semua habis. Semuanya. Liga Indonesia juga habis ya Bang. Man City baru juara ya kan. Kita tunggu Liga champion Italia tinggal ya. Habis tinggal minggu ini lah terakhir ya. Habis itu udah tutup buku lah ya kan. Sudah ada juara. 2023. Sudah ada juaranya semua. Cuman kan kita tetap kayaknya menunggu. nggak ada kejutan ya. Ada loh Bang. MCT treble. Bukan, itu nggak kejutan. Jadi? Maksudku tim yang di luar. Oh, di luar dari ekspektasi di luar ya. dari Napoli lah perkiraan yang kejutan awal. Bang. Inter lah, Inter. 32 tahun. Napoli ya. Ya, tapi Napoli kan ya bisa juga lah dibilang. Inter pun juga Bang. Cuma kan dia dekat-dekat di lingkaran kekuasaan juga kan. Iya, Simon Inzaghi itunya yang buat kejutan. Sebelumnya kan dia udah masuk Liga Champion juga. Ya Lazio dulu ya. Lazio yang runner up sekarang yang makin Lazio mantap. runner up ya? Runner up di bawah Sari. Jadi Jupe kita di mana sekarang? Jupe jadi memang Jupe dikurangin. memang Oh, kasih poli lagi? Dikurangin poinnya akhirnya makanya nggak main Liga Champion. Makanya Lazio peringkat 2. itu gimana apa itu? Apa lagi? Oh, sore kali ya? PSSI-nya Italia itu Iya. sebentar nggak dikurangi, habis itu dikurangi lagi. Itu loh, kan? itu kemarin dia katanya waktu pas tiba-tiba dikurangin katanya oke, sab diputuskan, rupanya banding. Pas tiba banding nggak jadi diputuskan, dibalikkan lagi poinnya, balik kedua. Rupanya setelah udah banding Pengadilan lagi. baru diputuskan. Itu setelah banding nggak jadi 15 Kayak mana klub takin poin ini? jadinya. Kang Mus, tolong dulu klub Kang Mus ini di Itu pun harus bayar denda lagi. banyak kali katanya. masalah di Denda ujung-ujung. terus, Berarti liga lain pun nggak masuk dia ya? Malam Jumat atau nggak masuk ya? Kayaknya antara Roma sama ini Bang, Atalanta atau Juventus Roma itu pun yang berebut Roma. pemain di Eropa. Oh, Mourinho yang di apa ya? Roma pupus harapan untuk main di Liga Champions ya karena kalah kemarin. Lagi-lagi akhirnya rekor Wasit pun didatangi yang Iya, Mourinho katanya kena sanksi. akhirnya rekor Mourinho iya, ternoda juga. ternoda akhirnya. Biasanya Sevilla dia yang 6 kali maju ke final, menang terus kan, Iya, akhirnya kalah. Iya, kalau nggak kami dapat kopi nih kan kami Sevilla, Iya. Sevilla orangnya Karena- Roma. Karena dua-dua kawan kita nggak datang, Nggak waktu nggak ada datang. kopi. Nggak ada kopi hari ini. Oh, Wah, Daniel nggak saya masuk. kalah kalian ya? Nggak masuk. Saya kalah kalian. Kami menang. Menang. Kami milih Sevilla, Oh, orangnya Roma. pas Roma. kemarin. Mungkin gara-gara itu Bang dia Oh, nggak bisa datang. Bukan. Pak Raymond pandai ya. Selip-selipnya pandai ya. Gara-gara kopi aja nggak datang. Iya, aduh macam nggak bisa aja Bang. Karena ada kopi apa satu gitu. Iya. Jadi Cuma- gimana? Kita bahas apa lagi nih? Masa MU sama City semalam lah. MC, Sebenarnya yang paling kalau City sama MU apa ya, memang kemarin itulah kayak yang penentuannya City untuk dapat treble atau enggak. Iya Bang. Iya. Kalau pupus ya nggak bisa juga double juga. Liverpool kan double kemarin. Double. Belum. Nah, ini orang sekarang para pengamat ya udahlah, ini udah tahunnya City, udah tahunnya Berarti treble. MU ini treble sama MU lah treble ya. MU treble tuh 1998 99. Itu Dan belum ada Inggris treble ya. belum, baru dia. Chelsea sebelum. Enggak. Oh berarti si dua MU lah ya. Dua Manchester ya. Dua Manchester itu mencatat. Kemungkinan belum Nah, tahu tapi juga ya. apakah dia dapat sir atau enggak tahu kita dia. Oh siapa si Guardiola. Sir Guardiola. Oh kalau ada treble dapat sih Bang. udah Iya. bercakap-cakap aja dia sama Pangeran Charles. Bisa jadi, karena jadi, kan Alex Ferguson kan dapat gara-gara Treble. itu mengharumkan Inggris. sepak bola Inggris. Cuma kan Ferguson itu kan orang Inggris raya kan, Ya. orang Scotland. Scotland. Nah ini apakah orang Spanyol bisa dikasih juga atau enggak kan kita belum tahu. Ya mungkin kan kerajaan mereka Iya kalau di sana nggak tahu kita dikasih atau enggak. enggak, maksudnya kan masuk British juga enggak ya Spanyol? Enggak lah, bukan Kan dulu ada kerajaan juga di Spanyol. kerajaan Spanyol, bukan British ini. Nah dari setelah berhasil mendapatkan FA,
ya kalau orang melihat ya di final Liga Champions itu agak sedikit lebih Berarti mudah. Sir Pep Guardiola. Keren juga ya. Sir Joseph nanti panggilan Sir Joseph. Padahal banyak pendukung MU semalam ya, Bang. Hah? Banyak. Banyak kali pendukung MU. Itulah sial juga kalau didukung orang-orang yang Paru juga kok. enggak, yang didukung orang yang sakit hati itu sial memang. Jadi kan Jadi kalau- nanti banyak yang pendukung Inter nanti malah apa ya? iya itu makanya nanti kalah Inter tuh pasti. Enggak, kalau ini udah enggak lagi. Enggak, Bang. Enggak. Kalau ini bisa aja nih. Soalnya udah agak jauh kali apanya. Statistiknya. Teratanya agak jauh gitu. Pemainnya kita, juga kita ya. bukan menyepelekan Inter lah ya, tapi Tapi ya nanti bisa memang jadi di final. Walaupun segini bang, tapi hokinya nanti segini tiba-tiba ada par itu dia ke MU. Walaupun gitu siap dapat par. Tapi kan gitu. abang tahu sendiri, Bang, Inter ya lawan kemarin penalti. penalti dapat par. Takutnya nanti Inter gitu sering dapat par, dapat ini. karena abang tahu sendiri Inter sama Chelsea sama Barcelona dulu, Bang. Ya. Di atas rata-rata juga nya Inter dulu. Cuman kan dalam hari itu parkir bus juga ya kan. Iya parkir bus, tapi kita bisa lihat juga kualitas pemainnya waktu itu seperti apa. Kualitas pemainnya drop. Inter kan, Eh, Inter lah, yang waktu di zamannya Mourinho itu ada Schneider, ada Cambiaso, ada siapa namanya Milito, ada Eto'o. Wah, itu kan gila dasar-dasar bawa Walter Samuel dan sebagainya kan. Jadi ada apa ya? Secara head to head itu nggak Agak terlalu berimbang. jauh bedanya. berimbang. Nah, dibanding sekarang misalnya kan. Dibanding sekarang. Sekarang siapa Kita, sih? coba kita lihat permainan Inter lawan AC Milan. Tapi kita bandingkan sama semifinal yang satu lagi. Chelsea City sama, City MU. sama Madrid. Madrid. Kan Oh, jauh beda secara jauh beda. secara pertandingannya jauh beda. Kayak dia bisa habis 5-0 itu kayak Inter kalau main Kalau main kayak terbuka. kemarin, Kayak yang Milan ya? Kalau dia Madrid. main lawan Milan lawan kayak seperti Real Madrid. Inter bermain seperti ketika melawan AC Milan dan City bermain Dengan- seperti ketika mereka melawan Madrid, setengah lusin bisa Bisa gol. halusin. Tapi kan memang nggak mungkin lah Nggak akan mungkin dia bermain diikutin. seperti itu. Dia pasti parkir pakai bus juga. pesawat bukan parkir bus lagi. Kalaupun dia mau ngandalkan counter attack, siapa sih yang menyerang yang sayap yang kencang kayak Vinicius itu siapa? Nggak ada. Nggak ada. Sini lah yang Argentina itu strikernya. Lautaro Martinez dia larinya mana Nggak kencang itu. Sedangkan Madrid yang punya kapasitas untuk melakukan serangan balik dahsyat dan memang iya. itu Vinicius kekuatan Madrid selama ini, nggak ada apa-apanya semalam melawan City. Dimatikan ya, Bang? Dimatikan dengan caranya itu, dengan Ya sedikit kotor lah. enggak, Vinicius. Guardiola tuh buat satu Eksperimen. satu kayaknya bisa dibilang eksperimen Iyalah. dalam Sepak bola. Iya, dia yang dalam ininya, back dalam tengah skemanya jadikan kan. gelandang. Back tengah Ruben kan Dias naik. sama si Johnson tuh jadi di tengah. Iya, dan fokusnya ke Tiga situ ini, ya. Walker sama si Enggak, apa fokusnya ini? ke Vinicius saja. Walker itu bisa turun. Walker itu kan back kanan kan. Jadi Dia dia ditarik jadi ke dalam, tiga jadi back. 3 di belakang. John Stones naik ke tengah. Iya benar. sama Ruben Dias yang biasanya harusnya itu dua itu di back. Karena di tengah nggak Jadi berfungsi. sebenarnya semalam ketika ngelawan Madrid dan juga itu diterapkan juga Guardiola ketika melawan MU. Itu gelandang bertahannya City itu 3 orang. 3 loh. Iya. Ya kan? 3. Tapi ketika mereka menyerang itu bisa jadi tambahan satu penyerang di depan. Ya benar. Itu John Stones itu bisa naik sampai kotak penalti. Iya. John Stones, Yang gol kan? Rodri bisa naik sampai kotak penalti. Tapi ketika mereka diserang itu 3 di tengahnya. Makanya 6 di belakang. Makanya keren kok back City semua yang golin. Iya kan? Tapi lawan MU nggak sedahsyat lawan Real Madrid dia Iya, kemarin. kan mungkin porsinya MU masih beda. bisa nguasain, masih bisa dia pelan-pelan. Sebenarnya cuman ya jauh juga ya, masih seminggu lagi kan. Kurasa kalau mungkin dekat mungkin malah habis 2 juga tuh. City kemarin tuh. Bisa jadi. Iya kan? Tahu cuman kan nonton ngejar treble. Iya itu sih. Mereka ngejar Makanya treble. kekuatan penuh juga dimainkan. Ini berarti menyamai rekor si apalah ya? Si Sergi. Sir Alex. enggak si apalah. Si apa? Pep apa? The Special One. Mourinho. Nah, kan Kenapa? Mourinho kan dengan klub yang berbeda, treble. Enggak pernah Mourinho treble.
Pernah Nggak pernah dia treble. treble. Mourinho nggak pernah? Nggak pernah. Oh, Maksudnya enggak, kalau- maksudnya champion lah, Kalau champion. juara Kalau juara dengan klub klub lain nah, ya. ya. bisa. Ya. Oh, belum treble. Gua kira treble Mourinho kemarin. itu 3 kali jadi Tapi jadi di juara. Inter kan treble nggak, Bang? Inter treble. Ah ya. Oh Kalau iya. yang treble Zidane 3 kali berturut-turut. Tapi kan dengan klub yang beda sama. Iya. Ya, treble, kan? treble ini apa? Bukan treble namanya itu, apa namanya itu? Kalau 2 kan back to back, kalau 3 iya. hat-trick lah, hat-trick. Hat-trick, ya? Hat-trick juara. Oh, berarti Mourinho cuma 1 treble ya di Inter ya? Gua kira Mourinho sekali treble di Inter, tapi 3 kali juara Liga Champions. Oh, dengan klub yang berbeda ya? Dengan klub yang Dengan berbeda. dengan negara berbeda. 2 kok Mourinho 2. Iya. Iya kan? Inter Chelsea. sama Chelsea. Enggak, Chelsea Nggak, Porto, berapa Bang? kali juara. Chelsea Porto sama Inter aja dia. Di Porto nggak treble ya? Porto enggak. Kirain. Porto enggak tahu aku di apa dia. Iya, makanya Di nggak liga nggak. dia. Kayaknya enggak terpantau gitu. Iya. Makanya kira untuk menyaingi apa si Mourinho rupanya. Berarti Udah lah, ini tahunnya Guardiola ini. berarti perdana lah dia, Bang. 2 klub treble ya, Bang. Kalau nggak Ya, dapat juga ya. Guardiola tahun ini, cabutlah mungkin dari situ. Dia kan penasaran ini tinggal kan? Iya, champion. Iya. Champion kan, Bang? Tapi pemainnya apa ya, legacy yang ditinggalkan Guardiola itu memang Udah. walaupun dia keluar, tapi Kalaupun kayaknya- pelatihnya mungkin iya, bisa. dia sudah akan bermain dengan cara yang sama seperti itu. Tapi kadang pemain ini kalau udah treble juga udah malas juga di klub itu biasanya. Ah, cari ganti yang lain. Iya, Haaland belum menandatangani kontrak Ini kan, Bang. kontrak perpanjangan. Dia Dia kan- sampai 2024. Umur dia masih muda lagi. Apakah dia mau pindah ke klub yang lain, kita nggak tahu. Mungkin dia ke MU ya kan. Nggak. Mungkin dia pilihannya Madrid itu Itu akan berpikir. Kalau ala Madrid ulang dia. serem lah. Udah Vinicius sama Tapi Gundogan kan akan pindah tahun depan, udah pasti. Iya. pasnya. Apakah Gundogan tuh kemungkinan masih- besar ke Barcelona? Masih umurnya masih muda, guys. Enggak 28, 29. Nah, kan masih 20-an kan, Bang. bisa. Makanya gue kira udah habis. Sama ini kan. Kalau ke ini, Bang, ke Haji kemana? Wah, Haji. Oh, itulah dia Wajib. Dia bakal pindah memang. Iya pasti kan udah tadi malam udah di-announce Oh. kan, sudah diumumkan. Terima kasih gitu ya. Iya. Ini juga yang menarik di Gaya. akhir kompetisi sekarang kan. Iya. Banyak eksodus hijrah. hijrah semuanya. Hijrah. Tapi katanya ini masih Mbappe juga pilihan orang tuh enggak? Gimana? Madrid. Madrid iya, cuma maksudku yang pemain yang sekarang jadi sorotan ini di luar yang pemain-pemain Bintang. top yang bintang yang akan masuk ke klub top itu, yang sekarang juga jadi sorotan adalah pemain-pemain legend yang akan pindah ke Oh. yang akan mengakhiri karir. Arab Tapi semua. mereka mengakhiri karir sekarang ada tujuan baru. Kalau dulu kan MLS Iya, ya kan? Amerika. Kalau apa kan ke Amerika ke ini. Sekarang pamor MLS itu redup begitu. Sekarang tidak jadi tujuan akhir para bintang lagi. Tujuan akhir para Sultan. bintang sekarang Negara sultan ya. semana mengakhiri karir Tapi tapi kaya. uang tidak berkurang tapi malah bertambah. Ibaratnya- Biasanya kan kalau dari ibarat cari pesangon lah orang di sana ya. Enggak, aturnya kan market biasanya value-nya. kalau dari Eropa Market di value-nya. akhir-akhir karir itu pindah ke MLS. Amerika biasanya Amerika. ataupun ke Eropa China. tapi atau ke Cina tapi Dulu Cina ya, sekarang atau, udah nggak lagi ya. Itu balik ke kampung misalnya dia atau Brazil, balik main ke kampung Brazil. Ya, balik kayak kampungnya Roberto Carlos kan. ya kayak si siapa Marcelo kan pindah ke Brazil. Itu kan nilai transfernya Ya, kan turun, pasti. gajinya turun dan sebagainya. Kok Ini enggak sekarang. Kurasa digini kan Ronaldo, sini kalian. Enak di sini kata Ronaldo. Sini lah kalian. Juara terus kita nih katanya. Nah, itu Benzema itu memang dia belum memutuskan belum secara resmi memutuskan apakah dia akan pindah ke Arab tapi dan klubnya apa gitu. Cuma rumor-rumor berkembang dia ke Liga Arab Pro apa namanya? Arab Pro League namanya. Dan dia akan main di Al Ittihad. Berarti lawannya Ronaldo. Enggak satu klub sama Ronaldo, Oh. enggak satu klub. Ronaldo Qatar ya? Al Nassr. Enggak, Arab. Enggak, maksudku berarti Udah mau naik haji orang tuh sekarang semua. Sebentar lagi. sebentar Bang. Sebentar. Naik Grab aja gue Adi Ronaldo naik Grab aja udah jadi dia. Ya kan? Oh, beda klub tapi satu Satu liga. Satu liga. Satu liga. Enak tuh tapi persaingannya. Al Is- Berasa Al- nanti
televisi kita pindah ke situ semua, Bang. Ya itu sekarang kan, sekarang coba sebelum Ronaldo ke situ, Siapa sebelum yang mau Ronaldo kesana, main kan? di situ, ada nggak siaran langsung Liga Nggak Arab? ada. Nggak ada. Sekarang ada disiarkan Jadi, langsung di apa Indonesia. ya? Dan di seluruh dunia sekarang mengambil Liga Arab. Hanya untuk menengok Ronaldo Ronaldo, sendiri, Ronaldo, gitu ya. kan? Malah itu Baik- masih sendiri ya, Bang. Masih sendiri. Bayangin ketika Benzema main ke sana dan Messi juga akan ke sana katanya. Messi kan semalam perpisahan juga dengan Guys, gitu. iya, dengan hal apa ya? Suasana yang berbeda dibanding Benzema lah. Kalau Benzema mati kan luar biasa. Ya, Ini ya kan. euforianya. Perpisahannya luar biasa gitu. Gracias Benzema siapa juga perpisahan semalam. Ibrahimovic Dari Milan. dari Milan. Gracias Grazie apa? Gracia. Pokoknya terima kasih Ibra dan sebagainya. Nah, apakah Ibra juga akan menyusul ke Arab kita belum tahu. Rumornya belum ada. Atau dia masuk ke MLS balik kita belum tahu. Tapi masih bisa main. Cuma Ibra udah 2 kali kan. 41, 42. 42 mau masuk 42. Apakah mau diambil Atau dia mau tahun jadi langsung lagi? pelatih kan di sana. Tapi badannya kayak bapak ini lah, Iya. badannya lurus masih gini aja, dahsyat. lurus. Kita pakai baju hitam aja, perutnya rata, Iya. nggak ada bujit-bujitnya sedikit di tali pinggangnya. Ya, ketika dia buka baju kan masih petak-petak Iya. gitu, masih dahsyat. Gimana caranya dia? Umur 41 tahun loh. Nggak tengok dia Ronaldo 42 kemana kan? Ronaldo apa? Brazil. Brazil, Fakir Nasri. Udah jadi apa? Sampan. Nasri yang parah ya. Ya udah sampan lah kalau dia tidur telentang gini. Tidur telungkup. Iya. Tidur telungkup, perutnya nyangkut. Iya, cuman ya dia masih sanggup katanya main kan? Ya. Nah, Benzema kabarnya akan dibayar itu 100 juta dolar per tahun. Per tahun ya. 100 juta dolar. Itu lebih enggak- besar dari gaji dia di sekarang gitu. Iya di Madrid. Makanya gue bilang Kontrak kalau 1 kalau tahun. mungkin kalau tempat yang lain pasti nggak. Enggak lah. Segini rugi Mana? kali Kalau kita kan. dia balik misalnya ke kampungnya ke Olimpik. klub pertamanya ke Lyon ya kan, Olympic Lyon. Ya nggak akan segitu Iyalah, pastinya. pasti turun lah. Iya, Ah, pasti nggak sanggup segitu. kami bos. Sana. Kau udah tua, rugi lah kan. Bagus beli 2 kayak kau kan ya. Kalau Messi kemana? Di rumor kan? Messi Al Hilal. Tapi kok Al Ittihad memang dari dulu kan champion Asia tuh bang. Pokoknya Liga Arab tuh uangnya banyak semua. Nggak ada yang sedikit uang. Enggak, maksudnya kalau klub di si Benzema tuh agak terkenal memang. Al Al Hilal Ittihad, yang ini Al Tiger, Hilal, Al Ittihad Tigers bukan? of Al Ahli, Asia. Al Al Hilal Tiger of Asia. Al Hilal, Al Hilal yang paling ini. besar. Al Ahli satu lagi. Al Ahli juga. Al Ittihad itu enggak ya? Enggak. Enggak, Ittihad enggak pala. Istiad enggak. Istiad tuh masjid di sini. Oh iya. Masjid Al Ittihad, ya kan? Tapi klub Sultan bang, ya gampang. Pokoknya familiar lah kalau untuk orang Indonesia ke familiar semua mungkin namanya. gini bang. Hilal, Iya. Ahli, Mungkin- Hilal mak. Yang Oh, kita iya. tengok udah nampak Hilal tahu bilang kan. Enggak, mungkin Benzema ini kapan lagi aku kesini kan? Mau naik aja aku bawa sini. Ini aja bisa, Nah, ntar ya dekat kan. Umroh di situ ya kan. Ini kurasa Sekali umroh. ini kurasa ditawari itu kan. Ini kan mau naik haji kan. Iya, ntar lagi haji kan. Pak Haji, jalur mau khusus naik lagi. haji lagi nggak kan? Kan? Ini pokoknya teken kontrak sekarang besok naik haji. Bisa kan? Orang pemerintah Arab Saudi kok. Kayak siapa? Sayangnya Ozil kemarin ya. Belum begitu tinggi pamor. Kita nggak tahu juga kita nanti setelah kayak gini kan, mana tahu Ozil tertarik untuk Di Liga Arab. keluar dari masa pensiunnya balik ke Liga Arab bisa aja. Saya. Nah, Ramos juga kan akan kelihatannya kan Ke Arab. akan ke sana juga arah-arahnya. Kamu Jadi sudah banyak- ada hengkang juga ya bang? Iya, Enggak diperpanjang ya? Jadi klub-klub Sultan tuh cari satu pemain klub Eropa yang main di klub dia. Enggak, naikkan- Al-Nassr kan Ronaldo udah ada. Al Hilal nanti mau ngejar Messi, Al Ittihad Benzema, Ramos sih nanti kasih Ramos apal nih. katanya apa juga Al Nassr juga gabung sama Al-Nassr juga. Ronaldo. Iya. Al Ittihad tuh berapa bayar Messi ya? Al Hilal. Al Hilal. Al Hilal. Kemarin aku baca artikel. Jadi ayahnya Messi itu ditawarin kontrak 19,3 triliun. Berapa itu? 19,3 Setahun? triliun. Ih, aku kalau Enggak. aku bungkus lah ini Tiga orang bulan. cerita. Tiga tahun. Dia tawarin kontrak 19,3 triliun sama Al Itu rupiah? Hilal. Iya rupiah triliun. Nanti sampai 19,3. dia umur 39. Berarti dia orang terkaya lah. Kalau di Indonesia ya bang. Untuk main bola aja. Misalnya semusim bayar dapat segitu,
3 musim. Kalau apa- akhir mending bungkus lah, kan nggak mungkin bisa ditawarin nih sama agennya, enggak, Bapak bilang sama Messi Messi, begini. bilang sama Messi basic kan, Mes, nggak ada kesempatan kedua, bilang. Iya, makanya. Nggak ada kesempatan kedua, yuk datang Messi, bungkus lah, apalagi Iyalah. katanya. Iyalah, dia mau kemana Segitu lagi? mau kemana Apa dia lagi? balik ke Barcelona kan nggak mungkin. Bisa aja dia balik ke Barcelona, tapi situasinya kan sudah nggak Enggak, sama. kan Barcelona kan pingin Barcelona juara. kan masih ada apa finansial apanya itu Enggak, juga bisa, belum bisa. selesai. Dan sekarang udah bisa. Harus dibuang dulu katanya. Iya, Barcelona. sebagian. Atau kan? kalau Messi mau menurunkan gajinya sendiri ya nggak Iya. apa-apa, sebenarnya bisa. Maksudnya gini Hanya sih. saja kalau sekarang dia pindah ke situ, dia kan apa ya? Bisa dibilang merusak suasana justru. Dia pindah. ke Jadi sana. bagus-bagusnya, lagi bagus-bagusnya sekarang Iya, kan lagi sekarang naik. kan Xavi itu sedang membentuk satu generasi baru kan, semuanya sudah dibuang sama dia, termasuk Busquets sudah dibuang. Ya, si Alba. Pique sudah dibuang dulu. Busquets aku nggak tahu, kayaknya Busquets. Busquets udah gracias juga, Bang. Kemarin Gracias juga? honor udah diangkat. Semua ya. Iya. Si Alba juga. Jordi Alba juga. Kan berdua tuh sama tuh udah dikasih Makanya piagam. para legend-legend itu semua sudah Ya, orang tuh kan sadar diri udah, Bang. berhenti semua. Udah nggak sanggup lagi kan. Dia ngejar Vinicius ya mampus. Iya kan? Cuma Walker yang bisa ngejar Vinicius, masih Iya. bisa lah Walker. Oh, yang kemarin yang dimasuki kakinya itu ya. Rashford lu masih bisa dikejar dengan Rashford semalam Walker. Walker Masih masih kencang lumayan juga. untuk Oh, Walker kencang juga dia. Belum Walaupun- terlalu tua kok. Kira dengan badan yang tegap Badannya gitu besar. bisa agak berat lah gitu lah. Ruben Kayak masih company kencang dia ya. juga. Kayak company dulu ya. Kalau company gitu masih bisa lah dibawa lari yang kecil-kecil gitu kan. Ini udah badan besar, bisa ngejar Vinicius, Rashford juga bisa dikejar. Body bola bagus tuh, Bang. Iyalah. Tapi iyalah kalau awak bungkus aja lah itu ah. Iya, Apa lagi? 19,1 triliun ditawarin sekian gitu kan, nggak mungkin nggak di. Enggak pasti gini terima aja, lah. kalau nggak surga Udah setahun segitu. aja dong minta ya kan. Kalau nggak sur balik lagi kan masih nampung tuh Eropa. Terus official store-nya Al Hilal udah buat jersey Messi. Astagfirullah. Iya, udah dibuat official store-nya jersey Messi. Udah dijual. Katanya ini. besok akan diumumkan. Hari Rabu. Selasa tanggal 6. Oh ya Selasa, hari Selasa. tanggal Hari 6. Selasa. Itu akan diumumkan Messi sebagai Tapi pemain bajunya baru. udah ada, udah dijual. Berarti udah bajunya pasti lah. Udah Ya. di store. Udah Udah, di store mereka. Astagfirullah, memang klub Arab ini percaya dirinya luar biasa ya. Pokoknya kalau Arab ini sudah apa, Saudi lah misalnya ya. Saudi ini sudah konsen di bola gitu misalnya kan. Ingin investasi uangnya di bola, ya selesai lah semua. Tapi kalau Uang kayak mereka gitu, kan nggak terbatas. tapi kalau kayak gitu kan bagus dia buat ngapain kita beli klub-klub yang Eropa sana. Klub ini aja tapi dibenahi dengan pemain-pemain Eropa kemari. Ya nggak bisa juga, Nggak karena bisa, dia ya. nggak akan berkembang kan. Dia paling Liga Championnya kan Liga Oh Champion iya. Asia. Apanya Dia nggak kurang akan ya? bisa main Pamornya di kurang sana. ya. Mm-mm. Cuman kalau udah tua misalnya dia tarik-tarik kan. Ya, dia investasi di sana juga kan. Seperti Arab kan sudah investasi di Iya. Newcastle. Orang Arab aja pengen main ke Eropa kok. Iya. Aku pengen gini sih, jadi barteran ya kan. Jadi klub Arab itu yang muda-mudanya bisa ditarik ke Eropa. Ya mereka buat seperti itu sekarang nih, Iya. investasi jangka panjang. Misalnya kayak ini ya, kayak City. City itu punya kayak cabang gitu lah, anak-anak klub gitu, anak-anak klub di Eropa. Tapi di Eropa itu di tiap kompetisi itu ya di kompetisi utama misalnya kayak di Belgia dia ada, kemudian di Amerika dia ada, apa ya? Aku lupa namanya yang di Amerika. Hampir di semua klub Eropa ada. Kayak kalau nggak salah aku ada 9 klub. itu supaya bang. Klub apa dibilangnya, Kayak scouting gitu ya? kayak cabang gitulah, Anak cabang perusahaannya lah ya. kayak Iya. anak perusahaan gitu. Jadi kalau ada klub pemain di sana yang bagus, Oh di setiap negara. ada 9 negara mereka punya. Bagus City berarti. nih ya, City. Makanya City itu apa dibilangnya, orang kaya yang pandai mengelola uang. Iya benar ya. Gitu kan. Beda kayak Kayak PSG. Yang City ya bang. PSG misalnya. PSG kan sekarang Selalu seperti ngambil ya. kehilangan arah nih, Iya. PSG. Sekarang kan dia kayak cuci gudang. Iya. Messi out, ya kan, Ramos out, semuanya. Kemudian Donnarumma dipinjamkan atau gimana kan? Oh dipinjam. Dipinjamkan. Siapa yang mau minjam Donnarumma silakan, gitu. Tapi kabar-kabarnya dia ke Juve, ditukar sama Chesney, mantan kiper Arsenal, gitu. Nah, ditukar sama itu. Dan Kiper Polandia itu kan. ya nggak jelas arahnya, arah PSG, Iya. nih, pemain-pemain yang diambilnya. Dan bingungnya nanti dia pasti ngambil lagi kan, ngotor uang banyak lagi Ya kan. sekarang kan dia sudah
ambil pemain Madrid, Asensio. Oh, Asensio diambil. Iya, Asensio kan pindah ke PSG. Cuma arahnya itu siapa? Pelatihnya dipecat. Emang dari dulu kayak gitu bang, PSG bang. Makanya itu aku bilang dia orang kaya, tapi nggak ngerti bingung, bagaimana memanage uangnya. Paling style scoutingnya si apa kan? Pemain Milan dulu kan? Leonardo, udah nggak lagi. Makanya apa kalau dibilangnya? Mungkin pemilik klubnya ini si Syekh ini mau ikut campur soal bola, mungkin ya, mungkin mempengaruhi konsultan mungkin mempengaruhi itu dia aku mau ini beda sama Syekh Mansur. Syekh Mansur enggak, lepas aja bang. Syekh Mansur pokoknya dia mengelola finansial ini bagaimana mendatangkan keuntungan, tapi secara umum klubnya ini juga harus berkualitas. Ya buat anak-anak cabang tadi, cabang di sini. Jadi dan di setiap cabang itu Nil, di setiap cabang itu dia punya akademi. Sekalian ya. Kayak Barcelona lah ya kan. Barca ada AB, Barcelona B kan. Ada di situ. Jadi apanya klubnya ini talent scouting utama klubnya itu tinggal nengok-nengok aja ke 9 klub ini duluan sebagai prioritas utama. Oh, sana bisa. Jadi harganya dia bisa kontrol, atur ya kan. Arah klubnya dia bisa atur lebih efisien ya bang. Iya, jadi semua klubnya itu bermain dengan filosofinya Guardiola. Ya kita lihat aja kan PSG sama MCT pembeliannya seperti apa. Beda. Kita tengok MCT siapa dibelinya kan. Cuman lumayan juga. Akanji, ya kan. Kayak Foden dulu kan, yang dari back bisa jadi apa? Rodri. Dia Guardiola ini membeli pemain sesuai dengan kebutuhan. Iya benar. Rodri kan di waktu di apa namanya Atletico kan sebenarnya nggak bersinar kali kan, tapi dia cocoknya Rodri ini untuk jadi dalam skema dia bermain ya kan. Jack Grealish ya kan. Iya. Jack Grealish kan awalnya agak bapuk juga kan waktu dia main di Aston Villa kan 1 triliun agak bapuk kayak gini mainnya. Sekarang Jack Grealish tengok main bola. Terus kan dulunya Jack Grealish itu kan suka hati main kayak mana modelnya di Aston Villa. Dia diberi kebebasan, tapi kalau di Guardiola kan kau di sini udah nggak usah kemana-mana kok. Jadi pengumpan sama Kevin De Bruyne aja bertekal kan, ada videonya di lapangan katanya. Nggak, habis itu kan dia maksudnya Jack Grealish ini kan nggak ego lagi kok di Aston Villa kan dia top skor tuh. Kok sekarang kan udah over lagi dia. Jadi aku teringat apanya Henry. Ada wawancaranya Thierry Henry kan, waktu main di Barcelona. Jadi Henry itu bilang Guardiola itu orang yang sangat sangat pakem dengan ininya, dengan komposisi yang sudah dia terapkan. Misalnya sekarang berapa? 3-2-3-1 ya? 3-2-3-1. Itu seperti itu kan. Nah, jadi seharusnya ditempatkan pemain itu misalnya Grealish di kiri. Ya udah dia tanggung jawab dengan area dia di kiri itu. Gitu. Oh, nggak perlu yang lain-lain. Iya. Henry pernah bilang, aku dulu ditempatkan di kiri. Iya. Sama Guardiola. Terus dia main kiri kanan bagaimana? Rasa lah mainnya kemana-mana kan. Tidak sesuai dengan skema itu. Dia nyetak gol, tapi tak gol. Dipikir Henry senang Guardiola. Babak kedua diganti dia. Padahal dia nyetak gol, main bagus. Padahal dia mau mobile ngejar bola. Iya. Cetak gol malah nggak bagus ya. Iya. Tapi karena tidak komposisinya. Karena sistemnya dengan gaya bermain Henry seperti itu, sistem yang Guardiola inginkan itu nggak jalan. Merusak ya. Gol itu terjadi karena miracle gitu istilahnya, karena kehebatan Henry dan kesilapan orang itu, bukan disusun secara skematis. Iya, dia harus lihatlah gol yang waktu lawan MU itu kan skematis sekali, tak. Memang direncanakan kayak gitu golnya. Bukan dia. Iya, bahwa Gundogan itu nendang langsung dan jadi apa itu Gundogan kan, tapi kan sebenarnya skemanya kan bagus. Sebenarnya ada berapa pilihan kan? Ketika bola itu ada di kakinya Gundogan datang ke situ kan dia bisa ngumpan ke Haaland, dia bisa ngumpan ke De Bruyne, bisa ngumpan kemana. Bahwa dia nendang itu sudah sesuai dengan skemanya. Mau ke oper atau mau ke tendang, yang penting gol. Tapi yang pentingnya itu bang, gol Gundogan kok dua-duanya kayak gitu ya bang?
kanan kiri loh. Pertama kanan, pertama kiri. Dari jarak jauh semua. Iya, dari pas di posisi yang sama. Cuman bedanya sini. Karena si Haaland kan ditutup, makanya inilah ambil second strikernya jangan Gundogan. Lagi D-nya Gundogan. Iya. Waktu lawan Mungkin karena perpisahan mungkin ya. mungkin dia hendak memberikan apa ya? Apalagi dia kapten kan. Penanganan yang terbaik untuk ini. Entah kalau dia treble nggak jadi pindah. Mungkin aja. Udahlah, setahun lagi lah. Dari Bayern Munchen dulu. Dari Dortmund. Borussia Dortmund. Yang ditikung di lap terakhir itu. Cuman kalau tengok materi MU pun juga banyak cadangan yang berkualitas juga. Itu juga bingung ya Bang. Terus kalau yang punya pemilik klub itu campur tangan dengan sistem pelatih itu mungkin jadi gitu. Kayak kemarin kan si PSG yang siapa? Pochettino. Kan bingung deh, bintang semua, bingung aku mainkan yang mana. Level cadangan pun untuk start juga bisa kan. Tergantung apa juga hoki-hokian juga itu. Ada juga memang yang klub nih khusus main kau yang cari pemain. Tapi ujungnya gagal. Kayak gak usah jauh-jauh lah, PSMS Medan aja ke Jajang Nurjaman lah. Cari klub ya. Nih Jajang, kami sebagai pengurus nggak mau ikut campur. Nah terserah kau lah, kalau yang cari pemain udah coach Jajang tuh yang mencari pemain sampai ada yang bagus, ada sampai wartawan pun ada pemain keren yang bagus bener. Ada coach ini dari Messi Thailand mau nggak? Kami bilang berapa tuh harganya? Si mahal, udah lah jadilah kata dia mau gitu, maksudnya dia memang betul mencari. Tapi itu ujungnya PSMS kan kalah terus. Serba salah juga dikasih ke pelatih. Tapi kan mungkin gini juga. Di pengurus yang mau ngasih pemain yang bagus. Aku bukan bela Jajang, cuman selevel Jajang itu kan dia ke Liga 1. Habis itu dia kan pernah ke luar negeri juga kan, ikut coaching klinik kan. Jadi selevel dia mungkin dikasih uang yang pas-pasan, ya bingung juga. Iya, dia kan kemarin sempat katanya kemarin sempat ke Malaysia mau cari-cari pemain, yang dapatnya siapa yang strikernya bukan Osasa, siapa itu sama striker Liga 1 yang gagal, yang habis dicoret. Dia kan sempat cari-cari ke Malaysia, cari sendiri memang pelatihnya, nggak mau butuh bantuan pengurus, cari sendiri katanya. Tapi gitu juga gagal juga. Mungkin aja uangnya kurang. Artinya dia nggak punya budget itu. Dia nggak punya link juga, ya kan? Dan sesuai budget. Memang mungkin PSMS itu membebaskan Jajang untuk mencari pemain, cuma budgetnya dibatasi. Kayak kau lah, disuruh kau beli elektronik nih, kau kasih kau 1 juta, kau perlunya 2 TV sama AC, mana cukup ini bos? Masa beli yang KW-KW? Yang ngaturnya yang kayak gini, jadi kayak gitu kan? Iya, diberi kebebasan, tapi dikekang itu dia istilahnya. Jelas nih, bagus siapa nih, berapa mahal kali nih. Makanya dia pun jadi bingung mungkin. Itulah yang membedakan Jajang dengan ini klub Eropa lain. Bukan, Chelsea nggak dibatasi loh uangnya berapa sekian. Nah, pergi cari, kan? Tapi dibelinya Mudryk lah, dibelinya inilah. Cuma Enzo Fernandez lah yang agak mantap sedikit kan. Karena menang lah kan. Juara runner up wilayah timur. Chelsea. Udah beli pemain. Udah beli pemain segitu. Tapi kata Anjung nggak nampak katanya. Di wilayah barat nggak nampak. Itu nggak nampak di wilayah timur tuh. Nggak nampak juga. Rupanya runner up wilayah timur. Peringkat 12. Pantas dia nggak pertama ya bang. Yang kedua ya. Yang kedua. Dunju kayak manju. Tapi kalau ini bang, kok Real Madrid sendiri apa yang mau dicari lagi bang? Ya jelas ganti Benzema ya. Bursa transfer. Enggak, maksudnya pemainnya bang. Masih apa nih bang? Tanda tanya juga. Belum ada nampak tanda-tanda siapa yang mau dibeli. Bellingham. Atau Bellingham katanya itu seminggu ini akan diumumkan. Pengganti Benzema. Atau Galacticos juga nanti Benzema. Yang sudah dekat sekali itu Harry Kane sama Kai Havertz. Aku nggak yakin Harry Kane pasti mau kalau tapi bang dilepas. Aku hanya saja Levy itu kan apa ya, nggak tahu kita pemiliknya Tottenham ini katanya nggak dijual, lebih apanya Chelsea, lebih ini juga lebih Glazer punya MU. Enggak kan aku tengok jadi kalau ada pemain dia diinginkan sama orang,
dengan sangat berkeinginan lagi. Dinaikkannya harganya. Oh, udah pandai dia, Pak. Memang seperti itu. Hampir semua klub kayak tabiatnya gitu. dari dulu. Enggak, Boli itu enggak gitu. Ya sekarang kan sebenarnya kalau Sesuai, sekelasnya enggak, Harry Kane, Dia suka market. iya Kak, sekelas Harry Kane itu kan Udah umur tua juga. bukan masa emasnya lagi. Umurnya udah 30. Itu makanya. 30. Umur 30 tahun ada orang mau beli sekitar 100 juta. Udah lumayan. Itu udah lumayan sekali gitu. Sama Boli enggak, dinaikkannya lagi harganya. Ya, Kasihan pemainnya tapi. Pala Opa Perez udahlah nggak usah, kenapa rupanya kan? Iya. Cari yang lain. Iya. Ya kan? Tapi memang tipikal dia seperti Si- Benzema ya. Mbappe sudah mempolo Real Madrid lagi. Tahu kita apa artinya? Ini sama-sama Emil Mulyadi. Tapi gua rasa Emil Mulyadi Emil kita Mulyadi. itu Oh. sudah mempolo Erick Erick Thohir sekarang. Tanda-tanda. Tanda-tandanya. Gara-gara Sampdoria degradasi. Pas tiba degradasi, bulu kok ketahuan bulu Erick Ketahuan Thohir. dia mulai Erick Thohir. Kayak ini. Tapi bagus juga kalau dia kipernya. Kalau menurut lu gimana? Tapi masih pala Iyalah. warganet Indonesia, penggemar sepak bolanya masih pala sama bapaknya. Songong kali pula bapaknya waktu itu kan. Benar. Mimpi kali kata. Nggak tahu ya anaknya udah degradasi. Kalau pikir ya. Dulu waktu lagi berjaya-berjayanya, waktu main di Juve ya, waktu itu lagi main di Juve dia kiper kedua waktu itu. Kiper kedua. Gitu aja bapaknya bangga ya. Nggak Tapi tahu ya, dah. oh iya waktu itu ya kan memang namanya Juventus kan. Iya. Juventus kiper kedua ini dalam waktu dekat mungkin bisa jadi kiper pertama. Kalau udah masuk kiper pertama Juventus, udah terbuka itu pintu untuk Tapi timnas kan udah jelas apa. Bang, kok klub Eropa itu kiper kedua, kiper pertamanya udah tua. Ya cari kiper yang baru lagi, ini tetap dua terus. Iya. Kayak Lunin ya. Nggak mungkin. Ya kayak ini Lunin. Martinez Iya. di Arsenal. Wah, Almunia udah mau cabut nih. Masuk kiper baru lagi. Siapa kiper Chelsea yang Arsenal yang ke ini kan ke Juve sekarang kiper Arsenal. Cari lagi yang baru. Nah, kan bilang si Messi udah pindah aja kok, nggak bakal gue jadi juara satu kan. Kiper tuh kayak siapa Rangga, oke Rangga. Nah, wah, rupanya udah cedera kiper satu. Bukan aku juga nih pakai katanya. Akhirnya jadi yang kedua. Akhirnya jadi komedian. Iya, makanya jangan berharap Pak Om. Siapa yang mimpi itu ya? Mimpi katanya. Anak bapak juga mimpi di Juventus. Akhirnya kan kemarin makanya dia lebih masih songong juga itu kan ketika Emil itu pindah ke Sampdoria. Ya, Kiper utama. kiper utama. Oh, itu Sampdoria oke. itu kiper utama Makin dia. songong lah ya kan. Makin songong. Hanya dengan kiper utama Sampdoria itu artinya paling tidak dia bisa mencari slot Klub-klub nomor lain. 2 atau nomor 3 di timnas Italia. Ya main atau tidak urusan nanti, yang penting masuk timnas Italia dulu kan. Karena kalau menggeser Donnarumma itu kan susah, ya kan? Iya, payah. Donnarumma itu Apalagi- menggeser Buffon aja susah gitu kan. Tunggu Iya. Buffon pensiun dulu baru dia naik. Kalau enggak kan cadangan juga, duduk aja. Cadangan abadi. Bapak itu nggak tahu, Donnarumma itu masih muda umurnya. Nah, itu masalahnya. Donnarumma itu apa ya? 22 ya, 23, 24. Datang di saat yang tepat gitu. Dia Dia tumbuh di saat yang tepat. Iya, benar. Beda sama kayak Toldo dan Buffon. Peluji. Iya. Peluji, Toldo sama Buffon. Tengok Toldo baru keluar era- dulu, selesai. Wah, barulah masuk Buffon. Buffon sampai umur 40 nggak keluar kan? Apa enggak? Dan kembali lagi filosofi Itali itu kiper itu bagus-bagus. Kiper bagus-bagus makanya. Donnarumma umurnya baru 20 berapa? 23 lah. 24. 25, 19 26. tahunan aja dia udah main di Milan Itu ya kan. Jadi makanya. kiper ininya. Terus satuan lagi anak bapak daripada si Donnarumma ya kan. Mau nunggu Umurnya baru 26 gitu. Untuk sekelas kiper itu bisa jadi 38 tahun bisa 26. atau dia ikut si Buffon 40. Kalau dia nggak macam-macam hidupnya Ya. bagus-bagus saja itu nggak akan lepas dari timnas ini kan. Iya. Berarti 26. 10 tahun lagi. 12 tahun lagi. 12 tahun lagi. Mampu bapak, mimpi bapak atau enggak? Nunggu anak bapak. Iya kan? Kelas Donnarumma lu. Nah, itu untuk menjadi kiper utama saja. Tapi kalau untuk layer berikutnya, sekarang di atas Emil itu udah ada 4 layer lagi loh. Kiper Slotnya. kiper Napoli, Ya, jelas. kiper juara Liga loh kan. Yo Napoli, kiper apalagi kemarin. Dan di Italia ini jarang pakai kiper luar.
Nih kan bang, hampir rata-rata klubnya pakai kiper dari Italia sendiri. Ya itu kan dia Itali, maknya kan Itali. Nah, maksudnya Dia warga negara Italia. iya, maksudnya klub-klub Italia ini jarang pakai klub apa. Tapi apakah dia sudah putus asa kayak Jordi Amat? Nah, kita belum tahu. Juga ya. Jordi Amat kan udah umur 30 kan? Ya. Nggak mungkin lagi masuk timnas Spanyol kan? Ah udahlah ambil Indonesia. Nah, kalau dia nih gimana? Dan sampai 40 ya Pak, kami juga nggak mau lagi menerima. Oh, kiper Indonesia pun banyak. Nah, Banyak. makanya Toldo aja pas Eropa aja main. Karena Buffon patah tangannya. Oh nggak main. Tua-tua Peruzzi dulu ya. Terus dia duluan. Sama Pak Liuka ya. Pak Liuka. Pak Liuka tuh lama juga tuh. Tapi keren juga kalau memang dia ini. Kalau memang mau serius, sudah lang biar Iya, kita Iya, kita langsung teken di- kontraknya. mau serius nggak usah banyak cengkunek lagi. Ya, langsung datangi siapa lah? Dia Ratu Tisa. Pak Erik lagi lagi menteri nih. Sekarang siapa? Hapner. Justin Hapner. Justin Lu minta duit dulu kan? Iya, ada sekian miliar gitulah. Untuk masuk timnas. Iya. Oh, luar biasa Itulah lah marah Ratu Tisa, apa pula kayak gitu. Kalau mau masuk aja. Iya, bagus. Ini bukan rekrutmen klub. Iya. Kalau rekrutmen klub, iya pakai uang. Ini kan tidak. kembali ke apa kan? Jiwa raga ya, karena negara soalnya. Nah, sekarang sudah dicoret dia dari tim Belanda. Kan kemarin U19 dia dipanggil. U21 U20 nggak dipanggil ya. Yang untuk Piala Eropa nanti. Nah, baru agak ini dia kayaknya. Kurasa kalau Mulailah kemarin dia mendekati Indonesia kan. Indonesia itu naik pamor sekarang gara-gara mau ngelawan Argentina itu. Oh iya. Walaupun Dengan sorotan media luar Iyalah. semua. dahsyat itu loh, bisa mungkin satu-satunya negara di dunia dalam satu abad terakhir yang Bisa bisa katakan juara Piala Dunia ya. negara dengan peringkat terendah bisa ngelawan juara dunia. Pakai 149 ya. Lawan satu. Nah, bayangkan itu ya. Nggak terbayangkan itu, nggak terbayangkan. Awal aja mimpi ya paling lawan 10 besar oke lah, masih bisa lah ya. 10 besar aja berat. 10 besar aja enggak lah. 10 besar kalau kita lihat siapa tuh kan? Brazil, Spanyol. Spanyol enggak 11 sekarang. Semuanya. Brazil, Prancis, Inggris, Jerman. Belgia, Jerman. Itu aja enggak masuk akal kita kan. Alah, enggak lah, mana ngelawan Prancis aja kan. Udah tim apanya A-nya aja, B-nya aja kan. B-nya pun jadilah gitu kan. Ya. Ini Argentina. Baru juara dunia Baru pula juara lagi, masih dunia. ada Messi. Kita tengok apanya kan, line up pemain yang dibawa. Scaloni betulan tengok. Messi. Scaloni betulan ya maksud. Scaloni betulan, bukan Scaloni cecek kan. Kipernya Mak Martinez nih, tukang ngejek orang. Siapa dong? Garnacho juga Garnacho. dibawa. De Paul. Enzo Fernandez. Di mana lah? Maguire. McAllister. Alvarez. Dybala aja enggak ya? Dybala sama Lautaro lah yang Dybala dibawa. sama Kalau Lautaro ada nggak di bawah itu makin lah udahlah. Dybala. Tapi ya itu cadangan doang nggak apa lah, nggak usah dibawa. Iya. Walaupun cadangan minimal lapis cadangan aja udah sekuat itu coba. Nggak, yang penting tim intinya dulu, itu udah senang kali kita. Ya, maksudnya kalaupun dia yang dari 26 pemain yang dibawa itu nggak starting line up yang main, itu udah jago. Iya. Udah jago. Yang dihadapi ini mah klub dari Eropa semua memang yang main Nggak usah lah pemainnya. Scaloni aja nengok aja tenang ya. Mas Nggak ada Scaloni. yang pemain situ main di Nggak ada. liga-liga Nggak ada. Argentina nggak ada. Cuma Nggak ada digadang-gadang, pemain besar semua gitu loh. Artinya lapisannya pun lapis 1, lapis itu kan ibarat katanya kan lapis 1, lapis 2 Argentina itu kan yang dibawa ya. Ya lapis 2-nya udah dahsyat kan. Lapis duanya di klub jadi starting. Iya, di Maria misalnya. Messi kayaknya kemungkinan ya pasti nggak penuh lah, pastilah. Ya, pasti nggak pasti. penuh, paling 15 menit lah. Tapi udah menghibur kali tuh bang. Iya, weh. Dia di bench saja kok selalu tengok-tengok orang gini kan. Apa artinya Bang Messi? Sampai dibuat meme apa tuh yang apa tuh yang di Kita akan melawan. kita akan melawan klub hebat di Asia Tenggara. Baru juara SEA Games. ini adalah impian terbesar kita. Oke. Selama Memang oke. Ya makanya itu dari gara-gara ini Iya. Indonesia itu naik daun gitu. Jadi orang-orang yang tadinya itu Songong ya kan. nggak mau menolak naturalisasi banyak gaya, sekarang semua
Orang Mangun lah misalnya kan. Akhirnya, Seharusnya pemerintah juga ada jual mahal juga aturnya kan. kami waktu itu nggak menolak katanya kan. Banyak lagi tamu gitu kan. Sandy Walsh juga yang betul ya. Oh, OTW Indonesia katanya. Indonesia udah latihan sendiri dia. Aku suruh yang ini sih yang back kita tuh yang tinggi. Si Jordi. Enggak, yang Oh, Elkan udah lama. Bagot, Elkan Kan Bagot. Bagot, Itu kan kan bagus. Bagot memang Dia dari pemain. awal. apa lagi di Eropa kan Epic Stone. Langsung dia saya Indonesia. Mm-mm. Dia langsung dari muda ya kan, nggak tua-tua memang. Iya, kan itu kan dibuatkan KTP-nya langsung. Benar-benar apa dia? Memang yang ditargetkan untuk usia Piala Dunia kemarin dia. Makanya sekarang kurasa kalau dia nih banyak yang mau dinaturalisasi. Kalau itu masih tuan rumah. Mungkin kalau misalnya kemarin jadi tuan rumah kita misalnya Banyak sukses, nah mungkin Banyak. makin banyak juga yang kayak ini kiper dari Yunani Cyrus Margono itu tuh udah itu lagi. Sirusnya Cyrus keren ya kan Margono nya. Iya. Margono juga. Panathinaikos B sekarang. Umur baru 20, masih muda. Yes. Cuma belum ini ya, belum apa ya? Belum terdeteksi lah bagaimana kemampuannya kan. Tapi kalau Emil ya udah pasti oke lah. Iya, ini itu Ya, Sampdoria. naiknya apa kita kan naiknya Separah-parahnya Sampdoria itu Liga Serie A Italia. Iya. Ya kan. Tapi kok kayak gitu? dan dia Masa pemain. lo jangan terlalu jual murah juga negara ini kan. karena nanti Jadi orang tuh sosoran. karena pasti orang media Argentina coba diprediksinya ya, line up pemain Indonesia. Jordi Amat oke lah, masih ada ininya ya kan. Tengok Pernah di- main enggak, bekas di ini Google. di CV-nya ini Iya. ini. Yang lain Indonesia nggak ada pemain Eropa. Enggak dia. PSM, Persib, Ini ini juga semua. apa ini katanya kan? Coba kan ada Bagot sekarang ada Bagot, ada lah yang Sandy main di Walsh, Sandy Walsh main di ini. ada Ini, Patinama. udah mulai don juga orang itu Vietnam aja belum ngeri ya timnas Indonesia startingnya udah mulai ada ini Sandy Walsh masuk, Sen Batinama masuk, makanya udah mulai heboh juga Karena dari yang- abroad itu. Iya, Kak. Mereka abortnya yang pemain-pemain naturalisasi kayak Indonesia dulu. Model-model Indonesia dulu. Yang ada Greg, ya kan, kemudian Yang udah lama di Saha, Vietnam mungkin di gitu. naturalisasi. Model-model seperti itu. Jadi bukan nama besar. Terus sekarang ada nama besar, ada pengalaman main di Eropa, itu yang mainnya kan kayak Bagot sekarang masih main di Ipswich. Bukan Ipswich ya, Gillingham City. kayak Jordi Amat, dia sudah biasa ngelawan Messi. Bukan hanya ngelihat Messi dari kejauhan gitu kan, duduk di bench, enggak main. Waktu dia di Valladolid, waktu dia di ini, kemudian waktu dia di Inggris dia main di Swansea. Ya dia main sama Ronaldo, main sama bukan Ronaldo ya. nama-nama besar loh. Lawan Rooney Rooney. Nama-nama besar lah semua, Ibrahimovic pernah Ya, dilawan. kok udah di Inggris di Spanyol ya besar-besar semua. Dan memang dia pemain inti di sana. Masa sial aja dia nggak masuk timnas Spanyol itu karena dia lahir di waktu yang tidak tepat. Karena ada Puyol dan ada Pique. Di saat orang-orang Seangkatan orang itu Puyol, pula lagi ya. Pique, Albiol, siapa Ramos. lagi? Ramos itu mana dia? Mascherano itu masih itu Argentina dia. Argentina. Itulah Ramos, Albiol, cadangannya pun Albiol kan. masa mau dikalahin ya Ramos 40 masih main. Ya waktu itu di posisi dia ada itu. Itu makanya. Ada Pique, ada Pique, Puyol, ada Puyol, ada Ramos. di saat ada Raul lettingan seperti Albiol. itu kan. Tapi kalau misal kemarin pelatihnya tim nasionalnya si Ada Luis Nacho. Enrique bisa jadi dia masuk bang, nggak suka Ramos coretnya masukkan lah Jordi Amat ya. Luis Enrique ini kan suka Tapi ya masuk. itulah rezeki dia lah masuk Indonesia. Ya, dia nggak rezeki masuk timnas Spanyol karena lahir di waktu yang tidak tepat tadi, gitu. Tapi berbeda dengan timnas kita dengan badminton kita di Thailand. Bang. Iya, kalah lagi kita. Salah yang gagal ya, yang masuk final pun gagal. Kembali Harusnya dapat runner up. berharap Minion oleh Indonesian tengok, final udah gagal. pokoknya sekarang subur-subur kali gitu. Atau Hidup senang. ada konflik berdua ini bang. Enggak. Sampai marah-marah Kevin kemarin. Memang kayak gitu kalau Kevin. Kevin kan dari dulu di masa-masa jaya mereka pun dia secara komunikasinya ya nggak kayak komunikasinya Kayak biasa. Alpian sama ini misalnya kan Fajri. Nggak, Dedis, ya. ada Dedis ya kan ngobrol di lapangan gitu kan. Ini senyum-senyum apa. Kalau si apa kan nggak dari dulu. Memang nggak seperti itu dari dulu memang wajahnya itu seperti sama-sama muka kesal gitu. Ya memang mukanya kayak gitu kan gitu.
Nah, Karena kemarin ku tengok dilecehin juga dia. sama Pemain apa yang Thailand ya? Chinese dan Cina yang Oh, iya, yang Kan agak yang- gemuk itu. Tapi muda juga ku tengok yang dua itu. Kok diam aja dia? Ya, dia Biasanya mungkin dia melawan dia. Iya, kan? dia pakai dia Gaya dengan gaya tengah. barangkali Kayak dia. karena baru comeback itu, dan dari kejuaraan ke kejuaraan kan nampak progresnya. Kemarin waktu main pertama baru main kalah, ya kan. Ini Kemudian final ya. masuk ke Malaysia Master itu naik sampai ke 16 besar. 16 besar. Kemarin udah perempat final. Terus ya. Ini semifinal yang kemarin ya. Ini main lagi nih sekarang. Singapura Open. Singapura Open. Mulai besok. Singapura Open. Berarti Indonesian final nanti harus masuk juara deh nih. Jadi Harusnya ini targetnya nih. 6. Progresnya. 5 kejuaraan tuh beruntun. Jeda-jeda 2 hari aja. Iya, kok kita tuh gimana ya, sakit kuning gitu ya. Makanya banyak Cuma pemain iya. bulu tangkisnya ngeluh ke BWF ya. Iya. Gila nih jadwalnya nih. Gini. Akhirnya ya bagi-bagi PBSI-nya yang harus pandai-pandai kan. Iya, Kayak kemarin orangnya pakai tipe. ya kayak kemarin di sebenarnya di Thailand Open itu Indonesia nggak tim lapis pertama yang Iya, turun. harusnya gitu. Karena di bawah 10 Ya besar, pelapis Bang. semua kan. Pelapis semua. Enggak, ini kan 500. Thailand ini 500. Makanya Cina itu mengirimkan tim utamanya di sini di Thailand. di Thailand. Bukan tim utama sebenarnya Cina, ada juga yang nggak main ya kan. Tapi di Malaysia Master mereka nggak. Mereka tim-tim Itu lapis. yang 1000 ini. ya? Yang Malaysia Master 500 juga, 500. Ini sekarang 7,5. Naik dia. Di Singapura Open itu BWF 7,5. Nanti Indonesia 1000. Nah, di Indonesia lo nanti main semua tuh Excelson apa semua karena main Indonesia semua. besar besarnya, Bang. Kurasa Excelson main di sini untuk pemanasan lah misalnya. Singapura Tanda kutip ya. lah. Kayaknya Tanda kutip udah pemanasan. sembuh dia. Udah sembuh kan. Udah sembuh dari Singapura dia main kayaknya. Indonesia kan kirimkan tim utama di sini. Di Singapura. Ya, cuma minimalis juga tim utamanya. Kayak apalah tunggal putra itu cuma 2, Ginting sama Jojo. Di tunggal putri 1, Siapa itu? Mariska Tunjung. Siapa anak siapa tuh? Siapa? Chandra Minata ya, siapa? Yang single kita? Siapa? Yang satu lagi? Kristiana Dinata. Oh, patah kakinya apa kan kakinya? Patah tuh serius? Apa ACL-nya kena. Aduh, ACL itu bisa lama aja ya. 8 bulan, 9 bulan. Kalau dia lagi nggak- naik-naiknya dia tuh. Lagi dia naiknya. apa bisa cepat sembuh. Serem, Bro. Kalau Dia bagus sampai penanganannya. ampun. Kalau bagus penanganan kayak si apa kan main lagi kan sekarang Yeremia. Oh, iya. Kayak siapa dulu kemarin? Taman si Ginting itu luar biasa, udah pepet kakinya Oh, main itu terus. itu Walaupun pakai kalah pakai ini dia baca-bacaan beda dia. sama minyaknya. Sama minyaknya. Karu. Yo, besok bisa main lagi Iya. gitu. Yo, 1 hari aja. Padahal ditanduk keluar lapangan ya kan. Ini, Nangis-nangis dia. ini lama lah ini pikir, "Oh, besok kok main lagi kawan ini." Ya, cuma dapat akhirnya kalah sama inilah. Kalah sama Cina semalam dapat Yang runner up. pun kalah ya, Fajar ya. Fajar mana? Fajar Itu duluan. yang runner up ya. Iya enggak, itu di Malaysia Open orang itu. Oke, ada lagi? Tapi kalau dibilang PSMS gimana? Iya, Liga 2 nih. Katanya Saya September tanya dia juga. belum Liga ada. 2 September sudah berjalan kembali. Cuman takut yang gini mungkin ya. Kayak kemarin kan kita kayak terjolimi juga 2 kali kan. Udah persiapan rupanya diundur. Persiapan Ya, diundur. udah juara 1 berhenti turnamennya. Jadi kayak trustnya kurang ya. Nah, tapi kan ini udah Pak Erik, udah lain dia. Kayaknya dia Pak Erik ini betul-betul mau Iya. nggak mau dicomooh lagi lah liga-liga Dan Liga 1 nih. dan ininya sudah apa ya? Jadwal, terutama jadwal ya, jadwal Seharusnya semua. itu sih sebenarnya. Kuncinya kan di situ. Kalau dulu sebelum ini kan jadwal liga di Indonesia itu buat suka-suka hati aja. Iya. Ya kan? Setiap hari ada bola. Tidak mengikuti jadwal Terakhirnya, FIFA. Gitu. Terakhir terbentur sama jadwal FIFA. Kita nggak mikirkan seperti itu dulu. Jadwal FIFA jadwal Jadi kan AFF. karena PSM ibaratnya Nggak PSM boleh. dulu kan main 2 kali jadinya. Habis main liga main champion, habis champion main liga lagi. Kenapa Apa nggak remuk pemainnya? Dan ini kan juga sudah disampaikan oleh Pak Erik bahwa klub-klub Liga 1 itu, terutama Liga 1 ya, Iya, sebenarnya. itu mandatori katanya, wajib. Kalau pemainnya dipanggil timnas itu nggak boleh ditahan, kecuali memang cedera. Dan cedera itu ditunjukkan melalui surat, dan kalaupun memang betul
tim dokter PSSI independen akan datang ke sana. Betul nggak cedera? Ini kasus ini kan sudah 2 kali terulang itu kasusnya. Siapa pertama? Ivan Dimas pertama, dan kemudian Egy bilang cedera, nggak mau main di nggak main di SEA Games, tahu-tahu main di Dewa United. Akhirnya pala lah Sintayong, tipu aku kadang-kadang. Kemarin kok di luar negeri sana, mau diuji coba pun mau orang main kan di negaranya. Iya karena itu nih, karena kalau di luar negeri itu ketika FIFA Match Day itu kan berhenti kompetisi, nggak ada. Jadinya pemain itu harus mau balik ke negaranya. Balik ke negara. Kalaupun ada liga bang, kalau ada katanya Match Day kan kadang klubnya yang orangnya mau sebenarnya. Dan Match Day itu kan ditaruh di tengah dia selalu. Dia mainnya itu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Itu dari Selasa ke Selasa jumpa. Jadi ketika mau main FIFA Match Day itu sampai hari Sabtu sudah diberhentikan kompetisi. Jadi pemain itu punya 2 hari waktu untuk bergabung ke timnas. Dan itu yang dilakukan Pak Erik sekarang. Kemarin waktu konferensi persnya aku kebetulan nonton. Sebelum FIFA Match Day itu 2 hari sudah TC. Nah kecuali untuk kejuaraan-kejuaraan besar kayak Piala Asia dan sebagainya itu ada waktu tenggang berapa minggu. Nah kayak sekarang lah nanti pemain itu akan ada waktu sekitar 1 bulan itu absen dari klubnya karena mau TC panjang di satu negara katanya sebelum pergi ke Qatar. Harus gitu sih. Iya. Jadi iya kadang inilah pemain-pemain kita ini belagu juga kan. Aku memang udah langganan timnas jadi bisa di setel ya kan. Nggak tahu dia kalau di negara-negara luar itu sampai mau nangis-nangis masuk timnas ya kan. Tapi nengok susunan jadwalnya kayaknya agak rapi, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Nggak ada main tengah. Jadi Senin Selasa Rabu. Jadi bisa lah misalnya Rabu atau Kamis Piala Indonesia bisa digulirkan. Jadi kan stamina pemainnya pun juga terjaga kan. Walaupun misalnya Sabtu Minggu kan main kan misalnya ada main Rabu Kamis main Piala Indonesia gitu misalnya. Nah di situ kan masih bisa main pemain pelapis-pelapisnya juga. Jadi kan semua bisa main nih kan. Kalau cuma Liga 1 aja ya yang main pelapis-pelapisnya nggak dapat jam terbang. Zaman kemarin kan, ada Liga Indonesia. Apa Liga Indonesia ini sekarang? Kadang Senin, kadang Kamis. Tiap hari, hari ini jadwal bola Liga 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap hari. Kalau Liga Eropa kan seminggu sekali ya nunggunya kan. Nunggu seminggu sekali. Nunggu seminggu ada piala-piala ininya lah ya kan. Piala FA, Liga Champions tengah-tengahnya, tengah pekannya. Gitu. Dan itu nggak selalu kan, tengah pekan itu nggak selalu. Paling Boxing Day lah ya kan. Yang kalau itu ya, itu pun Inggris aja. Minggu 3 kali. Inggris aja itu. Ini kadang nggak, apa nonton ini? Makanya dibilang minggu depan. Dibilang pengamat ya kan, dibandingkan Indonesia Boxing Day itu gak ada apa-apanya. Boxing Day itu setahun sekali. Indonesia sepanjang musim. Tiap hari main Boxing Day kan. Iya kan. Kayak Liga Tarkam jadi kan. Kemarin tuh kan misalnya grup Liga 1 lah, Persib atau PSM lah misalnya. Kan main 2 kali sehari kan. Hari ini main. Besok main 3 hari lagi main lagi. Dan mainnya itu terbang bukan di tempat dia. Iya. Habis di Makassar main ke Surabaya, habis Surabaya main ke Bandung. Kalau sakit pinggang pemain. Kalau tadi wilayah Inggris saja kan masih kecil negaranya kan. Ini kita naik bus, naik kereta api dekat. Makanya dibilang di Indonesia nggak perlu bus. Kalau di sana ya busnya memang transportasi mereka ke klub-klub ya kan. Tapi itu mungkin salah satunya pertimbangan kenapa Liga 2 jadi 2 wilayah ya. 4 wilayah, 4 wilayah. Liga 2. 4 wilayah dan 1 wilayah itu 7. Itu main regional aja, regional Sumatera aja. Kosnya nggak banyak. Ya benar juga sebenarnya itu kan. Jadi dijumpakan aja nanti memang di kan memang ada wilayah ada yang nanti Sumatera, Jawa Tengah, nanti yang ke timur dan dibagi juga. Kepengnya nggak ada kepengnya. Nanti mainnya udah regional, diambil masing-masing grup itu 2. Runner up sama juara, runner up itu main 8 besar, ya kan? Nah 8 besar itu 1 sama 2 itu lolos langsung. Nggak ada final-finalnya. Ada finalnya tapi itu udah pasti lolos. 2. Peringkat ketiga playoff. Yang penting dia dapat piala juara 1, Liga 2 gitu kan.
Ya, sebenarnya kayak gitu aja sih. Ini lebih efisien apa? lah, Lebih efisien. Nggak terlalu klub banyak. juga nggak mikirkan uang terlalu banyak kan. Iya. Udah di sini aja mainnya. Paling kan lewat jalur darat juga bisa kan. Makanya nanti apa namanya ya, yang grup di sini paling jauh main sampai Palembang. Iya. Mm-mm. Lampung lah bang. Lampung, Badak Lampung. Ada pada Lampung. Masih ada? Masih ada Badak Lampung. Masih ada ya? Nah, itulah pokoknya. Itu pun Lampung, terasa capek itu kan. pun Lampung kayaknya paling masuk wilayah barat juga Kayaknya itu kayaknya. Ke kayak ke sana, Iya, bagus Lampung ke ke sana. Jakarta dia kan. Iya. Karena kan Bagian kita Jawa. udah banyak juga nih PSDS, ini juga udah 3 dari Sumut. Semua Iya. 3, Aceh 1 ya? Paling Aceh 2. terasa itu kan jauhnya. Aceh 1 Aceh Persiraja, PS Semen Padang, PS Pekanbaru sama Sriwijaya. Itu dia, 7. Mak pasien ya. Sumatera nggak ada Inggris satu ya. Enggak ada. Cuci Di sini gudang semua. Ini semua. Dulu kan nggak ada Padang, satu ada dua, Iya. satu ada dua ini sama sekali. Misalnya nggak ada habis. Sumatera. Sedih juga. Tapi belum ada ya, ini ya. Belum ada pelatih PSMS ya. Iya, Masih penunjukan biasanya pelatih cepat, sementara nih. pergerakan Iya. PSMS itu main agak lama Kan nih kan. kemarin udah 2 tahun kayak itu dibuat. Cuma memang kayaknya masih sistem kuno PSMS ini. Menurutku ya. Nah bang. Ya sekarang kan rumor-rumor yang kita dengar itu ditunjuk Bang Amrustian sama Legimin untuk menjadi caretaker awal. Tugasnya ngapain? Tugasnya seleksi. Masih seleksi loh gitu. Udah tahun berapa ini gitu. Ini klub besar loh. Enggak, udah tahun 2023 masih sistem seleksi. Kok nggak Sistem dari tahun dulu aja dipantau ya, Bang? Sistem tahun 70-an gitu. Ya seharusnya enggak lagi ya kayak model-model ini lah. Ambil aja Kayak comot-comot. model Talent di scouting ya? Inggris lah ada Mulai talent dari scoutingnya. Database pemain itu sudah ada. Iya, Sekarang sudah itu ada dulu database kan. pemain, ya kan. Tinggal Tinggal nengok di tarik-tarik tengok lagi yang internet lain. ada ya kan. Kok nggak trial aja dulu kan? Iya trial Iya. gitu kan. Tapi pemainnya itu sudah dipanggil. Iya. Enggak seleksi besar lagi loh, Bang. Aduh peninggalin. Kalau kayak zaman dulu kan 100 orang. 100 orang main, tengok. Terakhir Ambil 5 zaman up. seleksi itu zaman waktu pas yang Nathanael Siringu lah. Ah, iya. Itulah dia yang bisa beruntung kali itu dari futsal bisa ikut seleksi PSMS, bisa masuk PSMS dia. Seharusnya jangan seleksi lagi. Itu sekarang di mana, Nak? Dewa United dia, Bang. Dewa sekarang. Dewa United. Kok nggak dia. kayak gini aja sebelum dibuka klub ini, cari pemain, udah internal aja, seleksi dulu orang di sana. Kalau mau kan, nggak usah di home base lagi diseleksi. Kadang jadi kerja pelatih itu non seleksi orang. Iya, ngapain gitu. Toh belum Ujung-ujungnya nanti nggak terpakai juga yang Nggak kemarin terpakai. dicoret juga, Iya, coret. Yang kemarin-kemarin Masuk, beli belanja pemain. Yang kemarin-kemarin tuh ada yang terpakai rupanya kan nggak ada. Paling Yang cuma seleksi. pelapis-pelapis lah jadi Iya, istilahnya jadi pemain cadangan. magang. Itu pun kontrak pemain magang. Abis Iya. itu cadangan seumur hidup dia. Nggak pernah main. Siapa? Udah Nggak. kira-kira menang baru main. Nah, itulah pentingnya kompetisi internal itu kan. Iya. Seperti di luar lah, misalnya di apa namanya, di Madrid, di Barcelona, yaitu ya kan pertanyaan orang kalau kayak gitu sistemnya ya, orang-orang yang muda-muda dari klub ini kan nggak akan terpakai kan gitu kan pertanyaannya. Ya nggak juga sebenarnya kalau kompetisi internalnya itu berjalan. Iya. Kompetisi internalnya berjalan ya memang mana yang bagus sih ambil gitu. ya. Objektif ya. Itu bagus tuh kan. Kayak Madrid misalnya, ada yang bagus dari tim juniornya, dari Kayak Asensio kan? iya, dari Castilla misalnya. Oh, Masuk. masuk ya kan? Ikut latihan dulu sama-sama. Kayak ada orang iya. Jepang itu kan, orang Jepang sekarang Asensio misalnya kan. Itu kan diambil dari Castilla kan, oh bagus tuh, menonjol di Castilla. Ambil. Rodrigo kan, ambil, masuk. Nah, kan gitu. Tapi kalau kompetisinya nggak berjalan, ya setahun sekali dilihat kayak sekarang mau kompetisi, mau musim berjalan, harus seleksi, ambil banyak ya kan. Nah tahu-tahu datanglah, udah ini kan dilatih nih pelatih sementara nih, ya kan? Kayak Legimin sama Bang Amrustian. Apakah mereka nanti pelatihnya waktu kompetisi? Kalau iya pelatihnya oke. Kalau enggak pelatihnya gimana? Datang pelatihnya, Pak, ini pemain yang kami seleksi kemarin. Ditengok pelatihnya, nggak ada yang cocok kata. Bapak nggak bubar semua itu. Bubar lah. Kan nyampe badan istilahnya. Direkrutnya misalnya pelatih asing ya kan. Nah, apa ini katanya? Apa Bola ini? pun nggak bisa. Kalian bicara. seleksi apa namanya? Nggak efektif ngeluarin duit Efektif, banyak. efektif. Tapi ya gimana lah. Iya, masih zaman-zaman jahiliyah dulu ya bang. Mending pakai skemanya. kontakkan lagi aja pemain yang lama, siapa yang masih mau sini. Kok nggak Itulah gini sementara. aja? Tuh kasih pelatihnya. Udah ini pelatih kita udah. Coach cari dulu yang di, kalau pengen Sumut kali cari dulu di Sumut.
Ya dia kan pasti ada juga kan konsultan dia, ini coach ini dari Sumut bagus nih, ini bagus. Ya udah tinggal tarik kan. Kalau nggak percaya dulu trial kan dulu, main kan, tuh. Oh nggak, saya kurang nih. Ya kan berdasarkan kembali lagi komposisi pelatih. Setiap pelatih beda-beda kan. Tapi itulah nanti kalau misalnya kita datangkan pelatih di luar, pelatihnya udah datang, mana nih pemainnya? Siapa yang mau gue Enggak, latih maksudnya nih? gini. Sebelum kita kontrak, coach Iya, tolong kayak model Jajang Nur zaman kemarin, Iya. ya kan? Datanglah rekrut pelatih, misalnya siapa? bagus gitu aja. Si Indra Sapri, misalnya ya Indra Sapri. Coach Indra, Budget kita sekian, kami serahkan terus. project seperti ini, tujuan kami seperti ini, kami ingin masuk Liga 1. Ini uangnya, budgetnya. Silakan cari pemain yang sesuai. Tapi Target kita ini. tapi dalam Manja, gitu. kalau mau kali kan dalam kontrak itu mesti ada pemain Sumut 3. Ya, Udah gitu masuklah. aja. Tapi dari semua pemain, misalnya 23 pemain Sumutnya 5, misalnya kan, asal Sumut. Pemain muda 2, 7 Paling dia berarti nanti kan. nyari sana dulu kan, baru Iya, nanti carinya. pemain Sumutnya dulu, baru pemain Sumutnya. Baru pemain Sumutnya di Tanya, trial. kan ada Bang Legi Min, siapa kira-kira bagus? Ini Bang. Kalau dia nggak Suruh percaya, ambil ya kah? kalau nggak ada percaya, oke, tertrial, panggil dulu Min, tertrial. Trial, iya. Iya. Jadi sifatnya itu bukan seleksi, trial. Iya. Pemanggil langsung surat ke Iya, klubnya kan dia. makanya gue bilang bagus pemanggilan. pelatihnya dulu. Nah, Klubnya pelatihnya dari mana? Bintang Utara misalnya. Ada lagi nggak klub Bintang Utara? Dinamo, Tirta Nadi misalnya kan. Ambil. Nggak. Mana yang pemain kalian paling bagus? Satu memang yang anggota klub tuh masih ada, suratin anggota klub siapa pemain Iya. kalian Iya. satu orang Siapa gitu. pemain kalian yang paling mantap? Bisa rekomendasikan kirim sama kami Rekomendasi. satu trial. Misalnya satu-satu dari semua pemain kan. Di seleksi nanti udah dapat 10 atau 20. Iya. 20-nya berilang. Datang pelatih baru nggak sesuai gitu kan. Kok nggak ada lagi yang seleksi? Ya kalau mereka pelatihnya oke, ya kan. Iya. Nanti untuk di Liga 1 ya mereka juga kan. Ya ini enggak. Pelatih baru datang disodorkan pemain yang bukan dia punya. Apa nggak dia nggak mau? Habis itu kasihan juga yang seleksi itu, Bos. Ini kan Ya nggak capek-capek. jauh-jauh dari kadang di Karo dia namanya. Hmm. Di Langkat sana. Di mana-mana lah. Sampai yang ada yang orang Karo kemarin. Ih, kok besok Karo lagi? Iya, Bang. Besok balik lagi. Ih, Ada habis apa? itu nggak dipilih. Radinata Tarigan. Bukan ada yang striker kemarin tuh. Siapa namanya itu? Sanju, bukan. Sanju. Nggak lulus ya? Sanju lu. Iya, yang mohaf. Sanju lah Iya, mungkin. itulah. Kok balik kalau Bang? Nanti sore gua balik. Iya, Bang, nggak apa-apa. Kan kasihan ya kan. Padahal kadang-kadang Tiap hari berarti dari Brastagi sana aja. ada sebagian bersagi, nanti balik lagi deh, Bang. Di rumah kawannya. Mana kawannya banyak. Kalau terpilih, kalau enggak ya memang usaha dia bagus. Cuman kan kadang kan ya maaf cakap seleksi ini kan kadang udah ditunjuknya. Iya. Kalau emang murni oke. Ini kadang aduh dalam hati awak udah ada nih nama-nama dia di sini. Cuman kadang ya udahlah. Tapi Karo United pakai Soeharto Ade ya pelatihnya ya. Sada United nih, Sada Sumut nih. Iya deh. Oh, Udah ya. diumumkan. Udah. Pelatihnya Ganti tetap nama. Karo United Soeharto Ade. Itu udah bisa tuh. Nah, itu bagus kayak gitu. Baru Iya, pemainnya. memang Ini baru pemain pelatih. dulu. Nanti masuk pelatihnya. Loh, ini siapa? Ya kami yang milih ya. Ngapain kalian milih aku pelatihnya? Iya itu makanya. Salah, pemikiran seperti itu kan salah. Pelatihnya dulu. Pelatih baru dulu. pemainnya. Karena komposisi dia kan. Ya Aku kecuali pelatih sudah ini. ada timnya, sudah ada timnya. Nah. Timnya itu nggak bubar. Misalnya PSG lah, ya kan. Kan si pelatih PSG sekarang dicopot ya kan. Iya. Kan timnya sudah ada. Iya. Ada Asensio, ada siapa. Ya masuk pelatih baru ya pelatih masa- ini. Itu pun dia akan mengambil pemain Cari, dia, pasti pasti cari pemain dia yang baru. 2 lagi ya, 3 lagi. Nah, Aku itu perlu aku yang ini. pemainku. Cuma pemain yang sudah ada itu mau nggak Iya. mau harus dia terima. Tapi kalau dari nol kayak PSMS sekarang, kan nggak ada lagi pemainnya sama sekali. Nggak ada kontrak lagi. Nggak ada kontrak, pemain baru betul-betul ya kan. Ya disuruh Legimin dan Amrustian yang melatih. Apakah nanti mereka pelatihnya? Kalau mereka nanti pelatihnya oke, nggak apa-apa. Memang itulah Ini nanti pelatih. kawan dia kan. Memang ini, ya. Tapi kalau sudah mereka bentuk, sudah mereka buat pemain, sudah mereka bentuk tim, datang pelatih baru. Nggak betul itu. Kayak kita nih. Siapa ini? Nggak suruh aku yang ini kata. Ini Ganti. kita tiga, kita tulis pemain Eropa yang kau suka, pasti beda. Iya. Nggak ada yang sama. Ada yang sama paling nanti satu lah paling 1, 2, 3. Nah, habis itu apa ya?
pola permainan yang diinginkan pelatih baru komposisinya itu kan nggak sama dengan pola yang dipakai Amrustian atau ini. Misalnya siapa lah pemainnya? Ya taruhlah katakanlah Aku perlu 4 kan. Jajang Nurjaman lah misalnya sama Amrustian kan nggak sama. Jajang pemain kayak gini, pemain yang dipilih Amrustian berdasarkan pola permainan yang dia inginkan. Kalau Karo tuh pas Pelatih dulu baru pemain. Dia milih pemain nanti. Cuma nanti kita kontraknya mungkin orang Karunya 5 ya. Oke. Iya harus ada dong kontrak. Baru dia tinggal cari yang luar, baru tinggal orang Karu tinggal trial. Udah trial dulu. Bagus nggak? Makanya itu. Tapi nggak ada pula yang membisikkan kayak gitu ke PSMS. Aduh, awak kasihannya udah taunya orang-orangnya di dalam. Cuman kadang ya, orang tuh Bisikan lah nih. nggak mikir apa. Besok jumpa siapa? Ya, Siapa karena masih di dalam? Orang PSMS siapa aja pengurusnya? Itu pengurusnya Andre kita nggak Mayar. tahu. Andi Andre Mayar ya. Mayar. Ayo bisikan lah. Kan taunya. Ya nonton aja coba nih Kasihkan sama dia apanya. linknya ini. Oke? Oke, oh, Semua. Gila. cukup ya. Udah ya? Nah, Jadi nggak ada bahas lagi nih. Jadi MU udah. Oh gini bang terakhir bang. apa? Liga Champions nanti. Masih lama. Ya setidaknya skor abang berapa gitu. Minggu ini ya? Iya, minggu ini. Ini apa ya bang? Oh iya. Aku tetap City. 2-0. Kau kan? Aku kayaknya dukung City. Cuman bro, Wah, ya aku aja yang karena kalau dari secara ininya permainan memang City Jauh luar biasa. di atas kertas dan di bawah kertas ini. Cuman kalau tapi tiba-tiba di final tuh tiba-tiba ada hokinya, dapat VAR, dapat ini, mungkin bisa lah dia dapat Ya. seri menang beruntung lah Inter Milan ini. Jadi pilih siapa? Dapat City, tetap juara di Gimana? City. Karena Berapa kalau permainan skornya? City, kalau skor 2-0 aja lah. Oh, sama ya. Sama 2-0. Bisa lebih. Kalau Inzaghi itu salah menerapkan strategi bisa lebih. Bisa kayak kejadian AC Milan lawan Barcelona ini. 4-0. Dilayani ya. Bang? Iya, Liga Champion dulu kan. Dilayani. Bang. Dilayani waktu itu. Selesai. Selesai. Dah 2-0. Kita tutup ya. Ya, Jadi kesimpulannya Kesimpulannya udah. bungkus Nonton. Messi langsung ke Arab Saudi Iya. aja 19 triliun kalau Enggak, dapat. kalau bisa Messi juga datang ke Indonesia. Kan? pasti datang dia. Pasti ya datang. Iya, Tapi Messi. jangan nggak main lah. Janganlah pula di band saja kan. Nanti jadi tukang banyak yang moto kan. Datang. Tapi masa kapten nggak dimainkan rugi juga, kayaknya pasti main deh nih. Cuman Barcelona nggak main dia. Gara-gara gini-gini kan ya rumputnya. Nggak bagus rumputnya nih. Gimana? Nggak jadi main aku kan. Gimana? Barcelona, Malaysia. Udah gitu, Waktu- udah gitu pun waktu pemain-pemainnya Barcelona pun nggak mau lagi yang datang ke Malaysia. Ya, gara-gara mau berantem. Iya, kan mau berantem itu songong kali pemain. Baru senggol sedikit langsung mau ngajak berantem pemain Malaysianya. Jangan kayak gitu. Makanya timnas Indonesia belajar juga dari situ ya. Nggak usah Nggak terlalu- usah balas. Itu kita kan break juga lawan Beckham yang di tackle si Andi. Ya, kalau orang tuh yang- Sampai dikasih baju lagi. Kalau dia nggak apa-apa nekel, jangan kita yang nekel ya Iya, kan. enggak, maksudnya Kita kan- harus sadar diri. maksudnya kalau nama kita tackling, besar gitu. tackling dan apa-apa nggak apa-apa. Iya, Jangan Orang itu kan jangan cengkit ya apa-apa. enggak, orang itu kan nggak mau celakai kan. Orang tuh lebih profesional. Ini kan biasa kan. Macam Beckham kemarin panas-panasnya sama Andi. Tacklingnya nggak bahaya kali. tackling ya. Bahaya juga, kaki dua Iya, gitu, parah belok itu. gini loh. Ya parah. Cuma cuma masih kakinya tuh. dalam koridor permainan teknis sepak bola. dan hebatnya Kalau mau mukul kan nggak teknis dan sepak he- bola. Ada hebatnya Andi Kampungan. itu di situ Kampungan. ngerti. Kampungan. Ini profesional. Ini Iya, memang Star. teknis bola. star ya kan. Mau nabrak, mau main Nah, ujung-ujungnya kan serabut dapat apa. baju. Dapat Kan senang. baju. Ini sekarang siapa yang dapat baju Messi nih? Nah iya, Sandy Walsh katanya. dia Rasa bilang. gini semua pemain Indonesia datang nih. Bang. Kalau enggak dari bench pertama. Bang, aku mau baju ya katanya. Ini siapa yang dapatnya? Iya, jangan terlalu kampungan. Siapa? Iya, Jangan memang. terlalu kampungan kali. Tapi kampungan juga nanti. Tengok Iya, apa? semua kampungan. orang di Liga Arab Saudi aja kan Iya. lawan Ronaldo. terus ofisialnya tim lawannya Datang. apa tuh langsung dia minta foto. Skor katanya. Ditengok ya bajunya dari mana nih? Baju Al Ittihad apa ya? Ih, kok kau pula yang foto itu sorong ya. Dia minta foto-foto selfie Ronaldo. Dia awalnya nggak sadar kan, mau aja. Tiba-tiba di tengah, bajunya kok beda. Tahu nggak sadar. Official lawan ya. Official lawan. Minta foto sama dia. Makanya, ya apalagi kita kan. Ya pasti ya, nggak wajar lah kok itu wajar. Wajar Karena lah. di superstar. Messi nih, kapan jumpa Messi?
Udah tutup lah, apa lagi? Ya udah, Sekian tebas. Entah kapan edisi berapanya. Jumpa lagi minggu depan. minggu depan kayaknya kita bahas timnas ya. Timnas Udah bisa sambil tuh ya. hasil-hasil Sama Liga Champion juga Liga lah ya. Iya, iya. Pas lah Siapa tuh. yang juara ya? Timnas lawan Palestina. Kita mulai cari-cari pemain Palestina siapa. Iya. Tapi pasti kan Walaupun kita hiburan. Iya, apa Besti, besti. Kaptennya masih tetap itu kayaknya mantan pemain Persib Bandung itu juga kayaknya siapa Tapi sih kok Palestina kok- Enggak botak-botak itu apanya kapten Palestina. tapi Besti sekali-sekali kalah lah. Ya, kasihlah kalah. Yo, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.